Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Gita Ramadhani dari Prodi PGMI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Kiai Haji Muthasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya muliakan dosen pembimbing 1 dan 2 yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI dan Bapak Fahri Purnomo MPD. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Optimalisasi APE Alat Peraga Edukatif dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin Nilai Tatawur wa Ibtikar melalui model pembelajaran Teams, Games, Turnamen di MI Nahdlatul Ulama Keraksan. Pertama, latar belakang. Di sini saya akan mau memfokuskan kepada profil pelajar rahmatan lil alamin. Sesuai dengan Direktorat Kurikulum KSKK Kementerian Agama RI, di mana untuk membedakan mana sekolah umum dan sekolah madrasah yang dinaungi oleh Kementerian Agama, sehingga terbentuklah yang namanya profil pelajar rahmatan lil alamin yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Apa sih profil pelajar rahmatan lil alamin? Nah, profil pelajar rahmatan lil alamin adalah suatu upaya integral yang memerlukan perhatian dan dedikasi dari semua pihak. Dalam proses ini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga membangun karakter yang kuat dan nilai-nilai spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai penerapan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi dalam profil pelajar rahmatan lil alamin itu ada 10 nilai yang terkandung dan nilai-nilai spiritual yang sudah dijelaskan oleh Kementerian Agama. Nah, selanjutnya pengaplikasian profil pelajar rahmatan lil alamin dapat diintegrasikan dan diinovasi dengan berbagai media dan model pembelajaran yang kreatif. Sesuai dengan salah satu nilai dari 10 nilai yang dimiliki oleh profil pelajar rahmatan lil alamin, yakni tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif, maka peneliti memilih pendekatan menggunakan alat peraga edukatif dalam menggabungkan materi profil pelajar rahmatan lil alamin melalui model pembelajaran kooperatif, yakni tim games turnamen, untuk lebih memudahkan peserta didik memahami dengan cepat dan cermat, sehingga menumbuhkan semangat peserta didik untuk lebih mendalami lagi materi yang diberikan mengenai profil pelajar rahmatan lil alamin. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini yang pertama, saya merumuskan bahwasanya bagaimana upaya optimalisasi dalam mengimplementasikan profil pelajar rahmatan lil alamin di MI Nahdlatul Ulama Keraksan. Yang kedua, bagaimana hasil optimalisasi APE dalam proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin nilai tatawur wa ibtikar melalui model pembelajaran tim games turnamen di MI NU Keraksan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini saya ingin meneliti untuk mengetahui optimalisasi pengimplementasian profil pelajar rahmatan lil alamin di MI NU Keraksan, dan untuk mengetahui hasil pengimplementasian profil pelajar rahmatan lil alamin menggunakan APE melalui model pembelajaran tim games turnamen di MI Nahdlatul Ulama Keraksan. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama tentang profil pelajar rahmatan lil alamin sesuai dengan tujuan dari KMA 450 tahun 2024 untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, mengedepankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik agar menjadi manusia yang lebih baik dari segi akhlakul karimah, berakhlak mulia, dan lebih memiliki nilai-nilai spiritual. Di sini profil pelajar rahmatil alamin atau bisa disingkat dengan P5PPRA sesuai dengan Direktorat Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan dan Kesiswaan atau bisa disingkat dengan KSKK Kementerian Agama RI, berupaya untuk mengembangkan kurikulum merdeka yang sedikit membedakan antara sekolah umum dengan sekolah madrasah yang di bawah naungan Kementerian Agama. Makanya terbentuklah yang namanya P5PPRA, yakni nilai Islam rahmatan lil alamin merupakan suatu prinsip dalam mengamalkan ajaran agama dengan cara pandang dan bersikap yang benar. Profil pelajar rahmatan lil alamin memiliki 10 nilai, dan di sini saya ingin lebih memfokuskan dan menspesifikasi dari bagian nilai tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif.
yakni selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Satu hal menarik dari TGT adalah pembentukan tim yang heterogen, artinya siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda akan menjadi satu tim yang solid. Hal ini bertujuan agar siswa dapat saling mengisi dan mendukung satu sama lain dalam proses pembelajaran. Model TGT dapat menumbuhkan rasa saling menghargai antara satu sama lain dan menciptakan kebersamaan. Peserta didik lebih bersemangat karena pendidik akan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Kegiatan permainan turnamen membuat peserta didik menjadi lebih excited dalam mengikuti kegiatan belajar. Itu oleh karenanya mengapa saya mengambil model pembelajaran kooperatif, team games turnamen, dan pemanfaatan alat permainan edukatif, peraga edukatif dalam kegiatan belajar. Anak diharapkan dapat memperjelas makna yang disampaikan oleh guru. Alat-alat permainan yang dikembangkan memiliki berbagai fungsi dan mendukung penyelenggaraan proses belajar anak, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan bermakna serta menyenangkan bagi anak. Yang teori terdahulu, menurut penelitian oleh Suci and Rizal 2023 yang menyimpulkan bahwa dengan adanya program penerapan proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar Rahmatan dan Ilamin di MTSN 6 Agam memberikan hasil yang baik sesuai dengan data evaluasi yang telah dijelaskan. Beberapa kekurangan disebabkan oleh terbatasnya fasilitas dalam proses pelaksanaan, sehingga kedepannya diharapkan semua unsur berkolaborasi dengan lebih baik demi tercapainya tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin sebagai langkah awal mencetak generasi yang unggul berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya penelitian ini oleh RR Kaptiasi tahun 2023 yang menyimpulkan bahwa implementasi penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan alurnya, tahap dan dalam alur implementasi mulai dari identifikasi, tingkat kesiapan sekolah, pemilihan tema umum, penentuan tema spesifik, pemilihan sub-elemen profil pelajar Pancasila, membentuk tim fasilitas proyek, penentuan alokasi waktu, eksplorasi dan pengembangan, menentukan alur proyek dan asesmen, memastikan faktor pendukung proyek sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya penelitian ini oleh Yuna Chandra Putri Mulia di tahun 2023 yang menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil belajar matematika dengan penggunaan model pembelajaran problem based learning berbasis profil pelajar Pancasila mengalami peningkatan, yakni implementasi model pembelajaran PBL berbasis performa profil pelajar Pancasila dapat meningkatkan penelitian pembelajaran matematika tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan pada peserta didik kelas 5 SD Negeri Junjerjo 1 Kota Batu. Selanjutnya hasil yang diharapkan oleh saya selaku peneliti kami untuk mengetahui optimalisasi pengimplementasian profil pelajar Rahmatan lil Alamin di MINU ini, dan untuk mengetahui hasil dari pengimplementasian profil pelajar Rahmatan lil Alamin menggunakan APE melalui model pembelajaran tim games turnamen di MINU Kraks. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh saya yakni metode penelitian kualitatif. Nah, salah satu ciri dari metode kualitatif di mana peneliti menjadi instrumen sekaligus pengumpul data. Data dan sumber data penelitian yang dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder, di mana jika data primer ini diperoleh langsung oleh peneliti dan data sekunder ini data yang langsung dicari dan dikumpulkan oleh peneliti untuk menunjang data primer. Selanjutnya teknik pengumpulan data, di mana ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dan data merupakan proses untuk menyusun dan mencari secara sistematis data yang dimulai dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan bab 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa optimalisasi APE dalam proyek
penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penanaman nilai-nilai luhur pada peserta didik. APE sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dapat membantu peserta didik memahami dan internalisasi nilai-nilai Rahmatan lil Alamin secara lebih efektif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi jenis APE yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai Rahmatan lil Alamin, serta bagaimana APE dapat diintegrasikan dalam proyek penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin secara optimal. Peneliti ini juga perlu mengevaluasi efektivitas penggunaan APE dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Di sini kesimpulan ini bisa bersifat sementara dan dapat berubah setelah saya menyelesaikan bab selanjutnya dari skripsi saya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.